Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang baru kita masuk bagian akidah. Akidah tentang keyakinan. Mana itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada orang berkeyakinan bahwa dia seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Maka ketika dia mabuk minum khamar, ditanya, kenapa kau minum khamar? Sebetulnya aku nggak mau minum khamar ini. Terus, ini Allah punya kuasa. Pulang dalam keadaan, maaf Tuan Guru, maaf Habib. Kenapa kau hamil di luar nikah? Sebenarnya saya nggak mau berzina nih Pak Ustadz. Terus, ini memang sudah kehendak Allah. Ini nama kelompoknya Jabariyah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah. Jabariyah bertengkar dengan Mu'tazilah. Sebelumnya namanya Qadariyah. Karena dia mengatakan tidak ada itu takdir. Apa itu takdir? Takdir membuat orang minum khamar. Takdir membuat orang berzina, menyalah-nyalahkan Tuhan. Bentrok antara dua. Yang satu Jabariyah mengatakan dia terpaksa karena takdir, yang satu mengatakan Qadariyah tidak ada itu takdir, saya bebas berlaku apa yang mau saya suka. Maka dia sunat rukun iman menjadi 5. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir delete 5. Datanglah Imam Abul Hasan al-Ash'ari dengan teori bernama al-kasbu wal ikhtiyar. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ikut Qadariyah, tidak ikut Khawarij, tidak ikut Murji'ah, tidak ikut Mu'tazilah, tapi dia ikut Asy'ari. Makanya Al-Azhar, tempat kami kuliah, mendefinisikan man huwal azhari. Siapa itu Azhar? Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? 3 cirinya. Akidahnya, kalau tidak Asy'ari, Maturidi. Kebetulan kita pakai Asy'ari. Fikihnya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kebetulan kita pakai mazhab Syafi'i. Tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tapi tasawufnya tasawuf sunni. Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan kitabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan para habaib yang membawa ke negeri kita, para ulama yang menjaga dengan pesantren-pesantrennya, inilah yang ingin ditekankan. Mari kita perkokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ikhtiar, ada usaha. Anak-anak muda yang malam ini berada antara 2 ikhtiar, ngaji atau nonton. Ngaji, nonton, ngaji, nonton, ngaji. Ngajilah. Kita lanjutkan. Nonton, ngaji, nonton, ngaji, nonton. Pada saat itu dia berada di antara 2 pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, jiwa beserta penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, kami berikan jalan fujur, jalan jelek, jalan dosa. Wa taqwaha, ada jalan takwa, jalan baik. Gunakan telinga, pilih ngaji atau nonton. Gunakan mata, pilih ngaji atau nonton. Renungkan hati. Jadi gimana yang malam ini? Jadi kita nonton, kita jalan-jalan? Tidak, say no to bonceng. Pokoknya malam ini aku harus ngaji, karena ada Munsyid Ar-Ridwan dari Suriah dan ada Ustadz Somad. Pokoknya kita ngaji. Terus nonton kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Kita diberi Allah supaya kita berpikir, afala taqilun. Kalau aku lakukan ini, aku akan luka, aku akan berdosa, aku akan. Disitulah kita mohon perlindungan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik. Dan apa makna taufik? Ada keinginan kita, ada keinginan Allah. Kalahkan keinginan kita, ikutkan keinginan Allah,
ketika itu kita mendapat taufik, bukan tauco. Taufik artinya menyatu jalan. Kita maunya nonton di rumah, maunya nonton sinetron Korea, maunya chatting, browsing, launching, maunya Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tapi kata Allah, kamu pergi ke masjid, selama di masjid dapat pahala i'tikaf. Pergi ke masjid, di sana ada pengajian tabligh akbar, zikir. Saat itu kalahkan keinginan diri, kalahkan hawa nafsu, ikutkan kehendak Allah. Itulah orang yang mendapat taufik dan hidayah. Ibu sudah dapat taufik dan hidayah? Udah Pak Ustadz. Gimana caranya? Anak saya yang pertama taufik, yang kedua hidayah. Ibu-ibu yang hadir malam ini, ibu-ibu yang paling besar jihadnya untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Kenapa begitu? Mereka yang hadir malam ini sudah kehilangan berapa episode sinetron. Betul? Berapa infotainment yang sudah hilang. Tapi mereka sudah persiapan. Enggak nonton live, nanti cari di internet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam masalah takdir. Jangan terjebak pada Jabariyah, jangan terjebak pada Qadariyah, Mu'tazilah, tapi berpeganglah pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takdir ada, tapi kita diberikan Allah al-kasbu wal ikhtiyar. Apalagi masalah akidah ini yang dirongrong sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy singgasana. Allah bersemayam di atas arasy. Muncul Khawarij. Apa kata Khawarij? Allah bersemayam di atas arasy seperti raja duduk di atas kursi. Menyamakan Allah dengan makhluk. Batal dua ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau Allah duduk di atas aras, berarti arasnya di bawah, Allahnya di atas. Berarti Allahnya kecil, arasnya besar. Rusak akidah. Maka datang Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Aslinya akidah Ahlussunnah adalah tafwid. Akidah salaf, serahkan pada Allah. Seperti ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk di atas arasy? Al-istiwa maklum, wal kaifiyah majhulah, al-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Bagaimana duduk di atas arasy? Allah saja yang maha tahu. Tafwid, serahkan saja pada Allah. Tapi kan kita tidak bisa begitu selamanya. Nanti datang anak SMP nanya, Ustaz Somad, ya, saya baca Quran terjemah depak, Allah duduk di atas arasy. Apa artinya Pak Ustaz? Serahkan pada Allah. Nanti datang anak UIN, Ustaz Somad, ya, kami baru baca ayat, apa bunyinya? Allah duduk di atas arasy. Apa artinya Pak Ustaz? Serahkan sama Allah. Nanti lama-lama orang nunjuk saya, itu Ustaz apa itu? Serahkan pada Allah. Maka datanglah Imam Abul Hasan al-Asy'ari mentakwil. Takwil itu obat. Kenapa obat muncul? Karena ada penyakit. Penyakitnya apa? Penyakit musyabbihah, mujassimah, khawarij yang menyamakan Allah dengan makhluk. Maka datanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sudah lama, sejak zaman Nabi. Lalu apa yang dilakukan Imam Abul Hasan al-Asy'ari? Menyusunnya menjadi sistematis, mudah difahami orang. Lalu apa makna istiwa? Al-istiwa, al-isti'la, artinya Allah berkuasa. Bapak Bupati duduk di atas singgasana selama 2 periode. Apakah artinya bupati cuma duduk di kursi aja 2 periode? Kan tidak. Apa makna duduk di atas singgasana itu? Maknanya berkuasa. Itulah takwil. Untuk apa? Membersihkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala, taqdis wa tanzih dari sifat-sifat la yaliqu bihi. Makanya kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa disebut subhana? Maha suci dia. Kenapa disebut wa ta'ala? Maha tinggi dia. Dari apa? Amma yasifun. Maha suci dan maha tinggi dari sifat-sifat yang tidak layak. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah berlari. Masa Allah berlari? In atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku itu mendekati aku berjalan, maka aku akan dekati dia berlari. Emang Tuhan maraton? Itu kalau salaf dulu, dia tidak mau. Serahkan aja sama Allah. Tapi datang Khawarij mengatakan Tuhan berlari. Murji'ah, Mujassimah, Allah berlari sama dengan makhluk berkejar-kejaran. Datanglah Imam Abul Hasan Asy'ari, ditakwilkannya. Maka mazhab Ahlus Sunnah tafwid wat ta'wil. Adapun tajsim, tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk, bisa condong kepada kafir. Itulah maka malam ini diperkokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekarang sedang dirong-rong-rong, macam-macam di internet, macam-macam. Maka kita harus tetap. Tapi Banjar salah satu benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Takbir. Kitab-kitab kuning dipelajari di sini. Saudara-saudara kami dari Tembilahan Indragiri Hilir belajar di Darussalam, menuntut ilmu di sini. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Bapak Ibu, kalau sampai ada orang di Banjar tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sama seperti pepatah ayam mati di lumbung padi. Ayam kok bisa mati di lumbung padi? Emang ayam makan hamburger? Padi ilmunya di sini. Datang belajar, habaib datang. Ini dari mana? Dari Hadramaut, Tarim. Belajarnya di mana? Darul Mustafa. Sama siapa? Habib Umar bin Hafiz. Ini di mana? Dari Tarim. Dengan siapa? Habib Salim Syatiri. Ini dari mana? Dari Makkah. Dengan siapa? Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ini alumni dari mana? Dari Madinah. Dengan Habib siapa? Habib Zain Ibnu Sumaid. Benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah masih tetap tegak berdiri. Maka selamatkan anak-anak kita dengan masukkan ke pondok-pondok pesantren. Yang sudah mendaftarkan alhamdulillah, yang belum daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Masukkan ke SD 6 tahun tamat, masukkan ke SMP 3 tahun tamat, masukkan SMA 3 tahun tamat, masukkan kuliah S1 4 tahun tamat, masuk S2 dapat titel MSI. Apa itu? Master segala ilmu kecuali ilmu agama. Ekonomi mantap, politik oke, sosial budaya bukan main, tapi otaknya cerdas, jiwanya kering, spiritualnya kosong, intelektualnya mantap, IP-nya tinggi, sudah nikah, punya anak, punya rumah, mobil pribadi, mobil dinas, rumah dinas, bini dinas, tapi hatinya selalu mencari-cari. Iya kalau dia nyangkut ke kelompok habaib, iya kalau nyangkutnya ke kelompok alim ulama, ustadz, tuan guru. Kalau nyangkutnya ke kelompok yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, na'udzubillah, memangnya makan selesai? Tidak. Makan hanya mengenyangkan perut, minum hanya menghilangkan dahaga, tapi hati kosong dan hampa karena tidak ditanamkan agama. Likulli sakit laqit. Setiap daun yang gugur pasti ada yang ngambil. Daun apapun yang gugur pasti ada yang ngambil. Setiap bunga yang gugur ada yang ngambil. Ini bunga asli. Pantas nggak gugur. Plastik. Setiap bunga yang gugur pasti ada yang ngutip. Gugur bunga ros, ada yang ngutip, bagus. Gugur bunga mawar, ada yang ngutip, bagus. Tapi ketika yang gugur bunga tai ayam, kamu orang Islam? Ya, saya Islam. Siapa nabi kamu yang terakhir? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Ada lagi nabi setelah itu. Nabi keberapa? Yang ke-26. Oh, kamu ngawur. Ini ayatnya.
ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nama Nabi kamu siapa? Muhammad. Itu 25. Ini 26 Ahmad. Iya. Ini fotonya. Nih. Namanya Ahmad. Dia yang nggak pernah belajar agama, kosong, melompong, duit banyak, karir sukses, tapi spiritualnya kosong. Coba kalau dia dari Banjar tamat pesantren, dikerjain gitu. Siapa nabimu terakhir? Muhammad. Salah. Nabi yang terakhir itu Ahmad. Oh, jadi terakhir Ahmad. Iya. Jadi setiap namanya ada dalam Quran berarti dia nabi. Iya. Kalau gitu setelah Ahmad masih ada lagi yang ke-27. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya, idza jaa nasrullah. Datang lagi temannya. Siapa tadi nabi yang terakhir? Muhammad. Yang ke-26 Ahmad. Yang ke-27 Nasrullah. Ada lagi yang 28. Siapa namanya? Ini ayatnya, qul wallahu ahad Allahu somad. Itu fotonya. Mereka di pesantren sudah belajar akidah, dia nggak marah-marah, dia nggak ngamuk-ngamuk, tapi dia belajar ilmu munazarah, dia belajar ilmu mantik, dia belajar ilmu kalam, dia bisa menjatuhkan orang tidak dengan marah. Dia tidak marah. Apa kamu katakan? Nabi yang terakhir aman, pancung kepalamu, halal dan enggak. Dia tidak radikal, dia sambil senyum aja, tapi argumentasi orang jatuh. Ustadz, saya nggak mau lah anak saya tamat pesantren, nanti anak saya cuma jadi ustadz. Anakmu tamat pesantren, ikut ujian persamaan, habis itu jadi polisi. Lulus apa enggak? Lulus. Anak tamat pesantren masuk tes polisi, lulus. Akhlaknya baik, akidahnya baik, matanya baik, telinganya baik, hatinya baik, lulus. Apalagi kepolisian sekarang suka solawat-solawat. Tengoknya, ini dari mana? Dari Banjar. Grupnya Habib Fulan, iya, lulus, masuk. Dan ketika menangani aliran sesat, dia mudah aja. Ustadz, ini sekarang ada aliran sesat, ngakunya apa? Ngaku Jibril. Ngaku Jibril. Yang satu lagi ngaku Nabi. Bapak polisi yang dari pesantren tadi mudah aja. Jibril dan Nabi harap datang. Jibril datang, Nabi datang. Lalu Nabi ditanya, dikonfrontir, Nabi, iya, pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Jibril ditanya, Jibril pernah bawa wahyu ke Nabi? Enggak. Berarti dua-duanya bohong, tangkap. Selesai. Itulah pentingnya belajar agama. Isinya Islam. Nama agamanya Al-Islam. Waraditu lakumul Islam. Isi Islam itu apa? 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah. Apa itu akidah? Akidah artinya tali yang disimpul mati. Kalau berakidah talinya simpul mati. Jangan simpulnya simpul sepatu. Ketika terasa sempit longgarkan. Simpulnya simpul mati. Sekali akidah Ahlus Sunnah tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan lagi percaya kepada dukun, jangan lagi percaya kepada pengikut jin dan setan, karena ulama-ulama kita sudah memberantas ini. Dulu tradisi di kampung kami, kalau mau membuka hutan, mau nanam padi, itu mesti jin penjaga. Jadi rupanya jin ini udah main kapling-kapling juga di hutan. Ini kaplingan saya, ini kaplingan saya. Kalau kamu mau ngambil tanah ini, wani piro, berani berapa? Jadi store kepala kambing. Makanya dipotongkan kepala kambing, masukkan ke tanah. Oh, izin penjaga tanah, ini kepala kambing untuk kalian. Oke, 1 kepala 2 hektar. Datanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika sampai di bumi Melayu bertanya, apa tradisi ini? Ini untuk sajian supaya tanah kita tidak diganggu. Oh, tapi ulamanya lembut. Mereka tidak membid'ah-bid'ahkan, bid'ah, haram, musyrik, kafir. Enggak, mereka senyum aja. Kepala kambingnya jangan dimasukkan. Terus
kita rendang aja. Wah, nanti jinnya marah Tuan Guru. Tenang, jinnya kita usir dengan zikir. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mereka pun meratib berzikir di kebun itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan tunggang langgang kabur. Itulah tradisi. Kalau ada kenduri sampai sekarang, saya sangka jin datang. Itulah tradisi sampai sekarang di tempat saya. Kalau ustadz ceramah habis tahlilan, yasinan, pasti dikasih kepala kambing. Ternyata tradisinya dulu begitu. Habis selesai acara doa, ustadz silakan makan kepala kambing. Begitu otak kambing disendok, dimakan, wah, jin mulai ngamuk nampaknya nih. Pergi ke puskesmas, kata bu dokter, ini bukan jin ngamuk Pak Ustadz, terus kolesterol naik. Bersih. Lalu yang dimasukkan ke tanah di hutan itu apa? Bukan kepala kambing, yang dimasukkan ke dalam darah. Darah najis, gak boleh dimakan. Kepala kambing halal, makan. Oleh sebab itu maka ulama dulu berdakwah dengan santun. Yang pertama akhlak, yang kedua pertama akidah, yang kedua syariah, halal, haram, makruh, mubah. Yang ketiga itulah dia akhlak. Gak ada gunanya ilmu banyak, gak ada gunanya profesor, doktor, insinyur, kiai haji, buya, ustadz kalau tidak ada akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Masya Allah. Marhaban ahlan wa sahlan bikum al-munsyidun min ikhwana Suriyin. Barakallahu fikum, natabarraku bikum. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Masya Allah. Ahlan wa sahlan.